Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Falas lagi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang keempat yang dimana tentang Java, OOP, atau membuat aplikasi to-do list. Sebelum itu saya menjelaskan dulu di laporan saya ini. Yang pertama capaian dan ringkasan pemahaman. Untuk kriteria yang pertama itu latihan Java OOP selesai dan nilainya itu 4. Lalu yang kedua itu pengimplementasian kelas diagram selesai lalu nilainya 4. Lalu yang ketiga itu studi kasus 1, student information selesai dan nilainya itu 4. Pemahaman yang saya dapat setelah melakukan praktikum ini yaitu kode Java yang memberikan pemahaman yang kuat tentang penerapan pemrograman berorientasi objek atau OP dalam situasi nyata. Lalu dengan memodelkan entitas seperti mahasiswa, rumah, alat, dan kursus, kode ini menunjukkan bagaimana konsep-konsep OOP, abstraksi, pewarnaan, polimorfisme, dan enkapsulasi diterapkan secara efektif. Kali ini ada gambar perhatikan. Lalu di bagian ini penilaian dan observasi, penilaian terhadap diri sendiri, kepatuhan terhadap prosedur untuk 4, kemampuan penyelesaian tugas 4, kerjasama tim 5, inisiatif dan problem solving 4, kedisiplinan dalam etika kerja 4. Lalu yang kedua untuk penilaian terhadap rekan kerja saya, yang pertama itu Firman Bintang Hotel Sawit, lalu yang kedua Jeremy. Baik, sekarang saya akan jelaskan tentang code saya. Baik, yang pertama sini itu ada eh, deklarasi atribut yang dimana sini ada city dan street. Jadi ini adalah atribut yang menyimpan nama kota dan nama jalan. Lalu sini ada konstruktornya, protect address, string city, string street. Nah, ini gunanya ini akan dipanggil ketika sebuah objek address dibuat. Lalu nilai parameternya ini string city dan street ini akan diinisialisasi ke dalam atribut yang sesuai. Lalu sini ada eh, getter methods yang ini get city yang dimana ini gunanya untuk mengembalikan nilai atribut city ketika nanti kita panggil. Begitu juga dengan streetnya nanti. Lalu setelah itu ada sini ada kelas home. Nah, jadi eh, ini adalah deklarasi kelas home yang dimana kelas home memiliki 3 atribut. Yang pertama itu model atau ini tipenya string. Lalu menyimpan model dari rumah, lalu address, yaitu tipe address yang menyimpan alamat rumahnya. Lalu ada person yang dimana ini menyimpan informasi pemilik rumahnya. Lalu sini ada konstruktor home dengan akses protected menerima 4 parameter, yaitu model rumah, owner, lalu addressnya, city dan streetnya. Lalu sini juga ada konstruktor untuk menginisialisasi atribut model dengan nilai yang diberikan dari parameternya. Atribut owner dengan objek person yang diberikan. Lalu sini juga ada atribut address dengan membuat objek baru dari kelas address menggunakan parameter address city dan address street. Ya, dan di sini misalnya kalau kita itu kalau kita membuat objek home, eh, membuat objek baru dari kelas address menggunakan parameter address city, menggunakan jika kita menggunakan membuat objek home seperti new home, lalu new person, lalu kita isi semuanya, nah nanti dia akan dapat dimasukkan. Misalnya objek home-nya itu modern, terus nama orang yang punya itu si Gayus mungkin, lalu jalan itu jalan Merdeka, dan atribut lalu nama kotanya itu Probolinggo. Nah, di sini akan menjadi objek person bernama John dan address akan menjadi objek address ketika kota Probolinggo dan jalan Merdeka kita masukkan nanti. Lalu di sini juga ada getter methods. Nah, jadi kelas kamu memiliki 3 akses getter yang mana masing-masing bertujuan untuk mengembalikan nilai dari atribut yang bersangkutan. Ya, di sini ada get model, lalu ada get address yang ini, lalu ada get owner.
Nah, ini nanti ini kalau ini gunanya untuk mengembalikan nilai model rumah, mengembalikan objek address-nya, lalu mengembalikan eh, objek personnya. Lalu sini yang selanjutnya ada abstract class person. Nah, jadi ini gunanya eh, lalu di sini nanti ada deklarasi atributnya. Yang pertama string name dan integer age. Ini belum. Nah, nanti pada bagian ini nanti dia akan menyimpan nama dan umur objek personnya tadi. Lalu yang kedua adalah konstruktor protected person, yang dimana ini gunanya untuk bertanggung jawab untuk menginisialisasi atribut name dan age ketika objek turunan person dibuat. Lalu sini ada getter methods, nah, protected string name mengembalikan nilai ketika dipanggil. Lalu juga ada protected get age, yang dimana itu mengembalikan nilai atribut ketika age yang kita panggil. Lalu sini ada kelas abstrak. Nah, di mana ini kelas person dideklarasikan seperti sebagai abstrak ketika sehingga nanti tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Hanya kelas turunan yang bisa membuat objeknya. Lalu sini juga ada kelas abstrak yang biasa digunakan untuk mendefinisikan blueprint atau cetak biru dari kelas lain yang akan mengimplementasikan fungsionalitas spesifik. Lalu di sini ada kelas student extend person. Nah, jadi ini merupakan kelas yang turunan dari person tadi. Nah, jadi ketika kelas student ini adalah subkelasnya dari person tadi. Nah, ini berarti student ini mewarisi atribut dan metode dari kelas person tadi, yaitu name, age, get name, dan get age. Lalu yang selanjutnya sini ada atribut studentnya, ada string name. Nah, gunanya ini untuk menyimpan nomor induk mahasiswanya. Lalu ada private course enroll course atribut. Nah, di mana ini nanti gunanya untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah yang sedang diambil oleh mahasiswanya. Baik, yang selanjutnya sini juga ada getter methods, yaitu protected string name, get name, yang dimana untuk mengembalikan nilai name-nya, protected course-nya nanti untuk mengembalikan nilai dari atribut yang berisi mata kuliah yang sedang diambil oleh mahasiswanya. Dan sini juga ada methods enroll course, yang dimana ini gunanya untuk mendaftarkan mahasiswa ke sebuah mata kuliah. Nanti nilai parameter course ini akan disimpan ke dalam atribut enroll course tadi. Lalu sini juga ada metode metode work. Nah, jadi gunanya untuk eh, nanti ketika dipanggil dia akan mencetak student is studying ke konsolnya. Lalu ini akan menunjukkan bahwa seorang mahasiswa sedang belajar. Lalu yang selanjutnya ada kelas course. Nah, di sini ada atribut course-nya untuk menyimpan nama dari mata kuliahnya, misalnya entah Madas atau pemrograman Java dan lain-lain. Lalu di sini ada integer get credits, yang dimana ini guna untuk menyimpan jumlah kredit mata kuliahnya. Lalu di sini ada constructor course. Jadi ini gunanya untuk menginisialisasi atribut name dan kredit ketika objek course dibuat. Lalu di sini ada parameter yang di parameter element ini diinisialisasi ke atribut name-nya. Begitu juga dengan parameter edits-nya, credits-nya. Lalu di sini ada getter methods, yang ini get name dan get credits. Nah, ini untuk mengembalikan nilai dari atribut name dan mengembalikan nilai dari atribut credits-nya nanti. Lalu yang terakhir sini ada public class app. Nah, jadi program ini akan memulai dengan meminta inputan dari kita menggunakan dan memasukkan itu nanti pertama name, nama, umur, model, terus nama kuota, nama mata kuliah, jumlah kredit mata kuliah. Terus ini ada pembuatan objeknya, objek person yang dibuat dengan menggunakan subclass student yang merupakan NIM dan nama dan umur. Lalu ada objek home yang menyimpan model rumah dan informasi alamat serta kota tempat tinggalnya. Lalu sini ada objek course yang dibuat untuk menyimpan nama mata kuliah, nama mata kuliah dan jumlah kredit yang dimasukkan pengguna. Lalu sini juga ada pemeriksaan tipe person. Nah, di sini pengukuran akan memeriksa apakah objek person adalah instance dari kelas student menggunakan instance of. Nah, jika benar nanti objek ini akan dikas menjadi student.
Lalu nanti metode enroll course tadi akan dipanggil untuk daftarkan mahasiswa ke mata kuliah tersebut. Baik, yang selanjutnya itu sini aja nanti ada kita akan print output informasi mahasiswa itu. Nah, di sini akan dia mencetak nama dan umur dari personnya itu. Lalu kalau misalnya objek mahasiswa juga dicetak NIM-nya. Lalu untuk objek mahasiswa juga dicetak NIM-nya, model rumah, alamat lengkap dan kotanya serta nama mata kuliah dan jumlah kreditnya. Lalu program ini juga akan Kode ini juga akan memanggil eh, for yang di mana ini untuk menampilkan student studying sebagai aktivitas mahasiswanya. Nah, di sini ada S close yang di mana ini guna untuk menutup scanner. Setelah semua operasi selesai, maka objek scanner akan ditutup dengan S C close ini untuk mencegah kebocoran sumber daya. Nah, lalu kita lakukan RAM seperti yang ada di modul. Baik, yang pertama sini kita masukkan dulu. Kita masukkan untuk NIM, nama, umur. NIM, nama, umur, 18, lalu AAA selama lama. Lalu nanti kita masukkan lagi jalan PGL, 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 4. Nah, seperti inilah outputnya di terminal. Nah, nanti di sini akan ada nama person name, Mikael, person age, 18, student ID, 112334, lalu ada student atau model, student address, enroll course, pada SKS, lalu student study. Baik, sekian presentasi dari saya, Pak. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.